与你伦无常没有半分比。看来玉清好，看他怎么死！静静拍屁股走人。交给你，不过空山一。呀，我纠正一下，是他。可恶，真丑，也是巨大。玩累了吧？我这里有门剑法，9元巨天劲凝剑6000元，一剑不早说，都死。3元归元剑，这么快伤势就能恢复？我风元9天真雷，归一剑，不可能！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-513. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 512. Kemarin, Muyun bersama para gadisnya tengah melakukan perjalanan untuk mengikuti Ming Yuxin dan yang lainnya. Miao Xianyu penasaran mengapa Muyun terlihat begitu kesal kepada Miao Yuxin, padahal dia adalah gadis tercantik di antara dunia kecil. Namun Muyun tidak yang menjelaskan hal itu karena yang penting dia harus membalaskan dendam tersebut. Perjalanan teruslah mereka lakukan hingga Muyun bersama kedua gadisnya sampai di sebuah gunung besar. Muyun yakin kalau harta gunung kosong berada tepat di hadapannya. Jadi karena ukurannya cukup besar, Muyun memutuskan untuk menggunakan susunan formasi yang besar juga supaya bisa menghancurkan gunung di sana. Perlahan namun pasti, rencana Muyun berjalan dengan sangat lancar. Benar saja, ini memang adalah harta gunung kosong. Seketika saja, perhatian tertuju kepada tempat itu. Yu Xingtian meminta Muyun untuk memberikan harta ini kepadanya. Tapi tentu saja, Muyun menolak mentah-mentah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun tanpa ketakutan sedikit pun tidak yang menuruti perkataan Yu Xingtian, yang mana ini tentu saja membuatnya kesal. Sesaat kemudian, Ming Yuxin dan Lu Yucheng pun datang, di mana mereka juga yang mendapatkan gunung kosong dari tangan Muyun. Karena bagaimanapun ini adalah harta surga dan bumi, jadi orang seperti Muyun tidaklah pantas mendapatkannya. Muyun meminta dia untuk berhenti menggonggong. Pasalnya dia sendirilah yang mendapatkan harta ini. Jika Lu Yucheng merasa keberatan, lebih baik dia datang untuk mengambilnya. Saat jugalah Yu Xingtian pun melakukan pergerakan untuk menyerang Muyun. Tapi hal ini sudah Muyun duga, jadi pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat kalau Yu Xingtian mampu mengimbangi Muyun. Sedangkan Lu Yucheng menganggap kalau kekasih Ming Yuxin akan mati di tangan Yu Xingtian. Ming Yuxin meminta Lu Yucheng untuk tidak ikut campur dalam masalahnya, karena dia berhak memilih pria mana yang dia cintai. Jika Lu Yucheng berani berbuat macam-macam, maka dia pasti akan menghabisinya. Lu Yucheng meminta Ming Yuxin untuk bersiap karena Muyun sebentar lagi akan mati. Kembali ke dalam pertarungan di mana serangan kembali Yu Xingtian lakukan. Hanya saja Ming Yuxin segera bertindak untuk dapat melindunginya. Muyun tidak menduga kalau gadis ini masihlah memiliki hati nurani. Padahal sebelumnya Muyun ditinggalkan begitu saja setelah dia puas bermain-main. 与你伦无常没有半分比。看来玉清好，看他怎么死！静静拍屁股走人。Yu Xingtian pun menjadi kesal karena Ming Yuxin berani ikut campur dalam pertarungan mereka. Lu Yucheng memberitahu mengenai hubungan mereka karena Ming Yuxin dan Muyun telah saling menjalin ikatan. Bahkan saking dalamnya mereka pernah bobok bersama. Ming Yuxin tidak menanggapi bacotan Lu Yucheng. Pasalnya bukan hanya Yu Xingtian saja yang menginginkan harta gunung Kongsong Lian, melainkan dirinya juga. Maka sudah sewajarnya ia melindungi Muyun, supaya harta itu tidak jatuh ke tangan mereka. Yu Xingtian ingin melihat seberapa kuat Ming Yuxin menahan dirinya. Karena keputusan Ming Yuxin sudah bulat, maka Yu Xingtian akan bertarung dengannya.
Sedangkan masalah Muyun akan dia serahkan kepada Lun Yucheng. Tapi tetap saja Gunung Kongsong Lian ini harus menjadi miliknya. Lun Yucheng tidak mempermasalahkan hal itu karena tujuannya memang ingin menghabisi Muyun. Saat ini jugalah pertarungan langsung saja terjadi di antara Yu Xingtian dan Miu Xin. Sedangkan Lun Yucheng akan menghabisi Muyun karena telah berani mengambil gadisnya. Muyun mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang ada karena ia tidak mengambil Miu Xin, melainkan justru Miu Xin lah yang menodai dirinya. Hal ini tentu saja membuat Miu Xin kesal. Begitu pula dengan Lun Yucheng. Pasalnya ia mulai berpikiran yang tidak-tidak. Alhasil dia pun semakin marah saja kepada Muyun. Lun Yucheng berjanji kalau pada hari ini Muyun akan mati di tangannya. 这空山叶交给你，不过空山叶。呀，我纠正一下，是他。可恶，真丑。 Berhubung Muyun baru saja mendapatkan harta baru, jadi dia akan menggunakan Gunung Kongsong Lian demi bisa mengalahkan Lun Yucheng. Beberapa serangan telah dia lakukan untuk menahan Gunung Kosong. Namun semua itu sia-sia saja karena hal itu terlalu kuat. Perlahan namun pasti, Muyun juga memperkuat Gunung Kosong supaya bisa menggeprek Lun Yucheng. Di sini, Lun Yucheng memintanya untuk bertarung dengan adil. Tapi bagi Muyun, apa yang dia lakukan saat ini adalah pertarungan yang adil. Dengan sangat mudah, dia pun telah berhasil menggeprek tubuh Lun Yucheng dan membuat para gadis Muyun merasa begitu senang. Muyun kembali menyimpan hartanya dan melihat Lun Yucheng yang sudah babak belur. Bagi Muyun, harta ini memang kuat, tapi menguras energi spiritual yang besar. Sayang sekali Muyun lengah hingga tidak sadar ada sebuah serangan yang langsung saja menusuk tubuhnya. Dia mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi serangannya dengan mudah dipatahkan. Entah siapakah ini karena Miu Xin tidak berani bertindak. 也是巨大。玩累了吧？ Gadis ini bernama Hu Jisoo. Para gadis Muyun kesal karena dia melakukan serangan secara diam-diam kepada Muyun. Padahal mereka tidaklah memiliki dendam apapun. Hu Jisoo tidaklah memberikan alasan yang begitu jelas. Hanya saja dia ini tidaklah terlalu menyukai Muyun. Jadi karena itulah dia menyerangnya. Hu Jisoo penasaran siapakah Muyun sebenarnya karena ia tidaklah pernah mendengar namanya di antara dunia kecil. Hu Jisoo tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, pasalnya jika dia ingin Muyun mati, maka Muyun harus mati. Dan jika dia ingin bermain bersama Muyun, maka dia harus bermain bersamanya. Selain Hu Jisoo, ada pria lain yang juga datang kemari. Dia meminta juniornya untuk tidak bermain-main lagi dan lebih baik mereka menghabisi Muyun saja. Namun Hu Jisoo tidak ingin melakukannya dulu, karena terdapat dua gadis cantik yang tengah melindunginya. Jadi Hu Jisoo masihlah ingin bermain-main dengan Muyun, supaya para gadis itu bisa melihat kehancuran dari Muyun. Miao Lianyu tahu betul kalau Hu Jisoo berada di tingkat 4 ranah Linbo. Ia bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Berhubung Muyun tengah terluka, dia pun mulai melemparkan sebuah serangan agar bisa memudahkan mereka melarikan diri dari tempat ini. Serangan yang Muyun lancarkan telah membuat ledakan yang begitu besar. Dengan begitulah mereka dapat pergi dengan mudah. Namun serangan tadi tidaklah terlalu berpengaruh kepada kedua orang ini. 我生死近4种，4元宗地他一下，看看他们有。 差点弄脏。 Hanya saja tindakan Muyun telah membuat mereka marah. Untuk Yu Xingtian sendiri kecewa kepada Lun Yucheng. Pasalnya ranahnya lebih tinggi dari Muyun, namun dapat dikalahkan dengan begitu mudah olehnya. Yu Xingtian pun mengeluarkannya. Hu Xingju tertawa melihat apa yang terjadi di sini. Selain itu, Hu Jisoo juga tahu kalau Miu Xin juga merupakan wanita Muyun. Sepertinya ada begitu banyak wanita yang menyukai Muyun. Berhubung adiknya ini tertarik kepada Muyun, maka mereka akan melakukan pencarian kepadanya. Yu Xingtian dan Lun Yucheng juga akan melakukan pergerakan karena mereka harus mendapatkan Gunung Kosong. Miu Xin sendiri tengah mengkhawatirkan kondisi dari Muyun. Miu Xin pergi, terlihat di sisi lain Muyun tengah berusaha untuk memulihkan dirinya. Karena bagaimanapun luka barusan cukup fatal. Miu Xianyu dan kakaknya berharap kalau Muyun akan baik-baik saja. Muyun menenangkan mereka karena luka kecil ini tidak akan membuat dirinya mati.
Hanya saja dia sempat kehilangan begitu banyak darah. Jadi untuk sementara waktu, Muyun bersama yang lainnya akan tetap di sini sambil menunggu dirinya pulih. Muyun juga meminta kedua gadisnya untuk menyembunyikan aura mereka, karena dia tahu kalau Jixing tidak akan pernah melepaskan dirinya. Muyun lalu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ia sadar betul kalau kekuatannya memang hampir pulih, tapi hati pedangnya masihlah belum terlalu baik. Hal itu dibuktikan dengan betapa mudahnya pedang Jixing mematahkan pedang miliknya. Gulungan Juxian pun muncul untuk memberitahunya kalau dia ini memiliki sebuah teknik pedang, yang mana ini dia jamin dapat meningkatkan kemampuan pedang milik Muyun. Tidak hanya itu saja, namun ini juga memperkuat kemampuan niat pedangnya. Muyun kesal karena gulungan Juxian baru memberitahukan hal itu kepadanya. Atau apakah dia ini ingin menunggunya sampai mati dulu? Semua ini karena Muyun tidaklah bertanya kepadanya. Teknik pedang yang dia berikan bernama Pedang Abadi 9 Surga. Gulungan Juxian meminta Muyun untuk menggunakan 9 elemen agar dapat membentuk teknik pedang tersebut. Teknik pedang ini hanya memiliki 3 jenis. Setiap pedangnya sendiri cukup sulit untuk menggunakannya. Satu pedang sendiri setidaknya harus menggunakan 3 elemen, hingga 9 elemen. 我这里有门剑法，9元巨天劲凝结6000元，一剑不早说，都死。3天归一剑。 Gulungan Juxian yakin betul teknik pedang yang kuat adalah 3 pedang yang digabungkan dengan 9 elemen milik Muyun. Ini seakan-akan menggunakan 3 takdir menjadi satu pedang. Hanya saja teknik pedang itu cukup mendalam. Muyun harus benar-benar memampatkan kekuatan 9 elemennya untuk meningkatkan kemampuan berpedangnya. Setelah niat pedangnya meningkat, maka bukan tidak mungkin kekuatan teknik pedang Muyun akan meningkat juga. Hanya saja dengan ranah Muyun saat ini, maka menggunakan 3 elemen menjadi satu pedang masihlah terlalu sulit. Setidaknya Muyun harus naik dulu ke ranah Linbo tingkat 3, baru bisa mempelajari teknik pedang tersebut. Muyun paham dan sesaat kemudian dia pun keluar dari alam bawah sadarnya sendiri. Miao Xianyu langsung menanyakan kondisinya. Tentu Muyun baik-baik saja, bahkan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Miao Lianyu meminta Muyun untuk tidak terlalu aktif dulu, pasalnya sejam yang lalu Muyun layaknya tikus yang kesakitan. Nah, sesaat kemudian masalah datang, yang mana itu adalah Yu Xingtian. Siapa yang menduga kalau keberadaan mereka ditemukan dengan begitu cepat? Muyun meminta para gadisnya untuk tetap di sini, karena dialah yang akan mengatasi Yu Xingtian. Dia keluar untuk menemuinya. Yu Xingtian tidak menduga Muyun bisa pulih dengan cepat. Ia yakin ini adalah pasti kemampuan dari Gunung Kosong, yang membuat Yu Xingtian semakin menginginkan Gunung Kosong dari tangannya. Lebih baik Muyun menyerah saja karena bagaimanapun pedangnya sudah patah. Muyun tidaklah peduli dan langsung saja melancarkan serangan dengan teknik pedang 3 elemennya. Serangan itu berusaha untuk ditahan oleh Yu Xingtian, tapi dia tidaklah menduga Muyun memiliki 3 elemen tersebut dan menggunakannya secara bersamaan dalam teknik pedang. Muyun memintanya untuk berhenti ngebacot dan kembali lagi melancarkan serangan yang sangat sulit untuk dapat ditahan oleh Yu Xingtian. Ia bahkan harus terpental cukup jauh dan menerima luka yang cukup fatal juga. 世界，否则这么快伤势就能恢复。我风元9天真雷。 Hanya saja Yu Xingtian masihlah belum menyerah. Dia pun mulai menggunakan teknik rahasianya. Berhubung Muyun telah memaksanya, maka Yu Xingtian bisa menjamin kalau pada hari ini Muyun akan mati di tangannya. Tapi serangan yang dia banggakan itu dengan sangat mudah Muyun hancurkan. Alhasil Yu Xingtian pun semakin kesal saja. Jadi dalam pertarungan ini, dia pun mulai bertindak curang dengan menargetkan para gadisnya. Serangan Yu Xingtian sangatlah cepat dan Muyun tidaklah mungkin sempat. Tapi karena Muyun terus memaksakan dirinya, membuat kekuatan Raja Peri miliknya mulai bangkit dan memberikan bantuan kecil kepada Muyun. Berkat semua itulah dia bisa berpindah dengan cepat ke posisi kedua gadisnya. Muyun langsung saja melancarkan serangan balik yang mengakibatkan Yu Xingtian seketika saja meninggoy. Hal ini benar-benar tidaklah diduga oleh Yu Xingtian. Terlebih lagi ledakan kekuatan yang Muyun hasilkan benar-benar sangatlah besar.
Miao Lianyu tidak menduga kalau Muyun akan sekuat ini. Sepertinya adiknya ini telah memilih guru yang tepat, karena dia sangatlah hebat. Miao Xianyu pun membanggakan gurunya dan berharap kakaknya tidaklah menyesal. Ia teruslah menggoda kakaknya. Selain itu, Miao Xianyu juga yakin kalau kakek mereka juga pasti menyukai Muyun. Mendengar hal itu membuat Miao Lianyu pikir kalau adiknya memang ingin menikah dengan Muyun. Hal itu seketika saja membuatnya malu. Sedangkan Muyun mengajak kedua gadisnya untuk melakukan perjalanan, karena dia yakin orang-orang lainnya pasti akan kemari. Benar saja, sesaat kemudian Hu Xingji dan kakaknya telah datang. Mereka ini sepertinya terlalu meremehkan Muyun karena sejak tadi dia bersembunyi di bawah mereka. Selain itu, Yu Xingtian juga telah Muyun habisi padahal dia telah terluka oleh pedang mitiannya. Kakaknya menenangkan Wu Jixing karena sepertinya mereka akan terlibat dalam permainan yang sangat menarik. 走吧，恐怕有些人这匕首可是哥哥从来还是小看了那个下来。好妹妹。 Sino berpindah ke sebuah tempat yang mana ada Lun Wucheng yang tengah begitu bahagia. Pasalnya dia itu telah berhasil menemukan mutiara Lahua. Di tengah kesenangannya, tiba-tiba saja sesuatu mulai muncul, di mana Miao Tianyu meyakini kalau masalah besar akan datang, atau bahkan ini merupakan sebuah bencana. Sedangkan Muyun menganggap kalau dunia ini akan segera berubah. 要么是横空灾难。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau saat ini Muyun bersama kelompoknya tengah didatangi oleh Miu Xin. Muyun menemuinya karena yakin dia pasti ingin membicarakan sesuatu penting kepadanya. Berhubung dunia sudah berubah, jadi Miu Xin berencana untuk bergabung bersama mereka. Terlebih lagi, Muyun masihlah belum berterima kasih dengan apa yang terjadi sebelumnya. Seharusnya hubungan mereka ini sudah jauh lebih dekat dari apa yang dikira. 你就当是一场梦。我们两人互不相欠。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.